Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Sudah, Bapak. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi pembangkit ya, atau generating function. Nah, ini akan kita gunakan sebagai eh, bahan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kombinatorika. Ya. Tapi sebelum kita menggunakan ya fungsi pembangkit ini untuk menyelesaikan ya masalah-masalah kombinatorika yang kompleks, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu fungsi pembangkit ya. Kita mulai dari istilah deret kuasa ya, atau power series ya. Nah, di sini yang dimaksud deret kuasa adalah deret Tahingga ya, deret Tahingga yang berbentuk sigma AN, N-nya itu subscript ya, AN X pangkat N, N-nya dimulai dari 0 sampai dengan Tahingga. Nah, ini kita sebut ya sebagai deret kuasa. Penjelasannya seperti apa? Gitu ya. Di sini jika ada bilangan positif R ya, sedemikian hingga deret kuasa ini konvergen. Artinya kalau konvergen nilainya itu menuju ke suatu eh, kalau dijumlahkan ya, kalau jumlahkan itu nilainya bisa diprediksi. Nah, di sini syarat kekonvergenannya adalah di mana harga mutlak X itu kurang dari R. R ini disebut radius konvergen. Kalau kita bicara di deret geometri Tahingga, kalau kita ingin mencari jumlahnya, maka rasionya itu dibatasi. Ya. Rasionya itu dibatasi. Kurang dari satu. Kalau lebih dari satu, itu deret geometri itu tidak bisa kita eh, tentukan jumlahnya ya. Kemudian di sini ada kalanya ya suatu deret kuasa itu tidak konvergen. Kalau tidak konvergen, maka dikatakan deret tersebut divergen ya. Kemudian salah satu jenis ya, dari deret kuasa deret Taylor fungsi F di deret kuasa dan akan kita gunakan ini deret ini fungsi eh, sama dengan sigma 1/n faktorial Fn. Fn di sini adalah turunan fungsi f ke n ya. Biasanya kalau kita di kalkulus kita menggunakan tanda prime ya. Tanda prime seperti ini ya untuk menunjukkan turunan pertama F aksen gitu ya, kemudian F double aksen gitu ya untuk menunjukkan dia turunan kedua. Kemudian F triple aksen ya untuk menunjukkan turunan ketiga. Nah, di sini kita tuliskan Fn ya. Maksudnya adalah turunan fungsi F ya, turunan ke N ya, turunan ke N dari fungsi F ya. Oke. Diulangi ya. Jadi Fx itu sama
dengan sigma 1 per n faktorial ya, dikalikan turunan ke n dari fungsi f di titik x sama dengan 0 dikalikan dengan x pangkat n. Kalau kita coba ekspansikan ya dari eh, persamaan yang di atas ini yang di ruas kanan ya, kita mendapatkan di sini ya kalau dimulai dari 0 ya karena eh, F0 itu sama dengan F yang aslinya gitu ya. Jadi di sini adalah F0. Kemudian untuk N sama dengan 1 ya. N sama dengan 1 berarti turunan pertama ya, dari fungsi ya di titik X sama dengan 0, kemudian X-nya itu pangkat 1. Ya. Kemudian di depannya jangan lupa 1 per 1 faktorial. Kemudian selanjutnya untuk N sama dengan 2, 1 per 2 faktorial dikalikan F double aksen, ini turunan kedua dari fungsi di titik X sama dengan 0, kemudian dikalikan X pangkat 2. Dan seterusnya ya. Ini polanya bisa kalian cermati ya. Jadi ini adalah deret Taylor. Dan ini akan dijadikan sebagai landasan kita ya, untuk menjelaskan ya fungsi-fungsi yang akan diberikan. Nah, misalkan gini ya, kita diberikan di sini ada 4 contoh fungsi ya. Yang pertama adalah fx sama dengan e pangkat x. Yang kedua fx sama dengan 1 per 1 min x. Yang ketiga fx sama dengan 1 per 1 min x². Yang terakhir sini fx sama dengan 1 plus x dipangkatkan u. U-nya bilangan rasional, bilangan real. Ya, ya. Kita akan coba gali ya 1 per 1. Mulai dari yang pertama, yang fx sama dengan e pangkat x, dengan menggunakan deret Taylor yang kita bahas di slide sebelumnya. Ya. Kita akan mencari turunan pertama, turunan kedua, ya, turunan ketiga, dan seterusnya dari fungsi yang diberikan. Ini misalkan yang pertama adalah fungsi fx sama dengan e pangkat x. Untuk f0-nya atau fungsi aslinya adalah fx sama dengan e pangkat x. Kemudian f1x ini turunan pertama, ya, turunan pertama fx, ya. Turunan dari e pangkat x adalah e pangkat x. Ya. Kemudian kalau kita gantikan x-nya dengan 0, ya, itu dia menjadi e pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian eh, untuk turunan keduanya atau f double aksen atau di sini ditulis f2x itu sama ya e pangkat x karena turunan dari x itu adalah e pangkat x. Ya, kemudian kita substitusikan x-nya dengan 0, kita dapatkan e pangkat 0 sama dengan 1. Dan seterusnya. Kalau kita lihat eh, ketika ya dia diturunkan ya nilainya konstan ya untuk di sekitar x sama dengan 0. Nilainya adalah 1. Sehingga bisa kita generalisasikan ya untuk fn 0 ya ya itu sama dengan e pangkat 0
ya sama dengan satu untuk N lebih dari sama dengan nol. Nah, sehingga bisa kita eh, gantikan ya di sini fx untuk yang pangkat x ya. Jadi satu per n faktorial ya dikalikan fn nol dikalikan xn. Nah, fn nol ini ya kita gantikan dengan satu ya. Nah, kita gantikan dengan satu. Sehingga untuk pangkat x itu dia kalau kita lihat ya dengan menggunakan deret Taylor itu didapatkan sigma satu per n faktorial dikalikan satu dikalikan x pangkat n, n-nya dari nol sampai dengan tak hingga. Kalau kita jabarkan ya, untuk n sama dengan nol itu kita dapatkan satu, untuk n-nya sama dengan 2. Maaf ya, kita mulai dari nol ya. Kalau n-nya 0, itu didapatkan nilainya satu. Kemudian kalau n-nya satu, ya kita dapatkan x. Kemudian kalau kita gantikan n-nya dengan 2, ya kita dapatkan satu per 2 faktorial x kuadrat. Dan seterusnya ya. Jadi ini eh, pola yang kita dapatkan setelah kita mengekspansikan atau menjabarkan ya bentuk sigma ini. Di sini kita lihat ya, barisan itu dimulai dari nol. Biasanya dalam fungsi pembangkit ini, barisan dimulai dari suku ke nol. Ya. Berbeda dengan di barisan aritmatika atau barisan geometri. Ya. Biasanya itu dimulai dari suku ke satu ya, atau U1. Tapi di sini di fungsi pembangkit ya suku eh, yang pertama itu dimulai dari n sama dengan nol, bukan n sama dengan satu. Oke, jadi pangkat x ya, pangkat x itu yang bisa kita lihat ya bentuk sigmanya adalah satu per n faktorial dikalikan x pangkat n. Jadi ini bisa kita tuliskan satu per n faktorial dikalikan x pangkat n, n-nya dimulai dari nol sampai dengan hingga. Ini untuk pangkat x. Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada respon berarti dianggap uh, oke begitu ya. Tapi kalau ada yang memang belum dipahami ya bisa ditanyakan langsung ya. Sekarang yang kedua adalah fx sama dengan satu per satu min x. Nah, prosesnya sama ya, kita cari ya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Ya. Misalkan di sini fx sama dengan satu per satu min x. Kita cari turunannya. Kita cari turunannya. Ya, untuk turunan pertama itu adalah satu per satu min x dikuadratkan. Ya. Kemudian kita gantikan ya x-nya dengan nol karena kita mencari di sekitar x sama dengan nol. Ini hasilnya kalau yang pertama itu nol faktorial ya, tidak diturunkan. Kemudian turunan pertamanya itu menghasilkan satu faktorial. Kemudian turunan kedua setelah digantikan x-nya dengan nol, hasilnya adalah 2 faktorial. Ya, kemudian untuk
turunan ketiga setelah X-nya diganti dengan 0, kita mendapatkan 3 faktorial. Nah, dari sini kita mendapatkan eh, pola ya. Ini kita lihat polanya dari 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Ini berbanding lurus dengan turunan keberapanya. Kalau turunan ke satu itu 1 faktorial, turunan kedua 2 faktorial, turunan ketiga 3 faktorial. Sehingga untuk Fn 0 itu nilainya sama dengan n faktorial. Untuk n dia lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini ya kita bisa simpulkan ya untuk 1/1 min X itu sama dengan sigma, kita gunakan yang eh, dari deret ya, deret Taylor ini yang atas ya, Fn-nya nanti diganti dengan n faktorial. Yang ini ya. Yang ini nanti diganti dengan n faktorial. Di sigma 1/n faktorial dikalikan n faktorial. N faktorial itu kan awalnya Fn 0 ya. Ini menjadi n faktorial untuk konteks Fx sama dengan 1/1 min X. Kemudian dikalikan X pangkat n. Nah, ini bisa di cancel. Sehingga kita dapatkan sigma X pangkat n dari n sama dengan 0 sampai dengan sehingga. Nah, di 1/1 min X itu sama dengan sigma X pangkat n, n-nya dari 0 sampai dengan sehingga. Kalau kita uraikan, sigma ini dia menjadi 1 plus X plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Dengan ketentuan di sini harga mutlak dari X itu kurang dari 1. Nah, kalau kita lihat deret ini sebetulnya adalah deret geometri dengan rasionya adalah X. Jadi rasio itu kan suku selanjutnya dibagi suku sebelumnya ya. Jadi untuk rasionya di sini misalkan kita bisa identifikasi ya suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua, didapatkan rasionya itu adalah X. Nah, berdasarkan ya konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang deret geometri sehingga ya, agar jumlahnya bisa didefinisikan atau bisa ditentukan, maka dibatasi ya untuk rasionya itu dia kurang dari 1. Dan ya untuk mencari jumlahnya itu kan ada formulanya ya. Jadi biasa kita gunakan tanda sepertinya S sehingga gitu ya. Jadi untuk N dia mendekati sehingga. Kan? Suku pertama dibagi dengan 1 min rasionya. Ya. Jadi suku pertamanya di sini adalah 1. Ya. Kemudian 1 dikurangi rasionya di sini adalah X. Ya. Jadi ini eh, kita coba kaitkan ya dengan apa yang sudah kita pelajari ya tentang deret geometri sehingga ini ada kemiripan gitu ya. Oke, jelas ya. Selanjutnya di sini teorema binomial juga sama ya. Jadi prosedurnya kalian coba cari turunan
eh, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian gantikan X-nya dengan 0. Nah, didapatkan pola seperti ini ya. Jadi FK 0 itu sama dengan U dikalikan U min 1 dikalikan U min 2 dan seterusnya sampai U dikalikan U dikurangi K min 1 ya. Ya, ya, jadi ini polanya seperti ini ya. Nanti kalian coba lihat ya atau cermati ya dari pola yang dibentuk. Sehingga di sini untuk FK ya kita coba uraikan ya. Ya, di sini sigma ya, sigma dari eh, U dikalikan U min 1 dikalikan U min 2 dikalikan U min 3 dan seterusnya sampai U dikurangi K plus 1 per K faktorial ya, dikalikan X pangkat K. Nah, yang ini tuh dia ya sama dengan ini. Kombinasi K dari U ya. Ya, kombinasi K dari U, kombinasi K dari U ya. Bukan U faktorial per K faktorial ya kurang dikalikan U dikurangi K faktorial. Nah, kalau kalian coba uraikan ya, nanti dia bentuknya sama dengan yang ini. Jadi U faktorial itu kan U dikalikan U min 1 ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian nanti di ujung itu ada U min K faktorial ya. Nanti di cancel ya dengan yang di bawah ya. Sehingga didapatkan kesamaan bentuk ya antara yang di baris pertama dan juga baris kedua. Nah, itu penjelasannya di bawah ada ya. Jadi ini untuk fx sama dengan eh, 1 plus x dipangkatkan u ya. Itu nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi sigma kombinasi k dari u ya dikalikan x pangkat k. Nah, ini harusnya bukan n ya, k ya. K-nya dari 0 sampai dengan hingga. Gitu ya. Ini untuk fx sama dengan 1 plus x dipangkatkan u. Nah, ini summary mungkin ya, summary dari apa yang tadi dibahas ya. Jadi untuk pangkat x itu nanti bentuknya seperti ini ya, sigma 1/n faktorial dikalikan x pangkat n, n-nya dari 0 sampai dengan tangga. Nah, ini kalau kita jabarkan bentuknya seperti ini ya. Kemudian untuk 1/1 min x, ya, ini bentuknya adalah sigma x pangkat n, ya, n-nya dari 0 sampai dengan hingga, kalau kita uraikan, ya menjadi 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya.
Kemudian bagaimana untuk yang 1/1 min X dikuadratkan? Nah, ini sama ya prosedurnya. Kalian coba gunakan yang ada di sini. Jadi cari turunan pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Kemudian kalian lihat polanya. Ya, nanti didapatkan bentuknya seperti ini. Sigma ya N dikalikan X pangkat N min 1, N-nya dari 0 ya sampai dengan tak hingga. Jadi kalau kita coba uraikan ya, dia menjadi 1 + 2X plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3 dan seterusnya. Ini juga sama, ini yang untuk perumuman teorema binomial ya. Nah, sebetulnya eh, di bukunya Rosen ya, ini di halaman 542 542 ini ada tabel, ini bisa kalian coba lihat ya. Ada beberapa fungsi pembangkit ya. Eh, Misalkan yang tadi sudah kita bahas, yang ini 1/1 min X, ini bentuknya seperti apa? Itu ya. Kemudian ada juga yang E pangkat X juga ada ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai eh, rujukan ya, beberapa eh, fungsi pembangkit yang biasanya sering sering muncul ya. Oke. Terkadang kalau kalau kita di ujian ya, biasa kita harus menghafal gini ya, bentuk dari fungsi pembangkit itu. Atau nanti bisa diberikan ya, di kalian membawa eh, tabel ini ya untuk memudahkan ya. Karena fokus kita bukan menghafal tapi menggunakan eh, tabel ini untuk menyelesaikan masalah itu intinya ya. Menyelesaikan masalah. Nah, tapi kalian juga harus tahu ya dari mana asalnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dari saya belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi kita bicara tentang deret kuasa sebagai dasar ya untuk kita menyelami ya, fungsi pembangkit ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, jadi apa itu fungsi pembangkit ya, generating function. Jadi di sini penjelasannya adalah eh, fungsi pembangkit ini adalah bagaimana kita mengekspresikan eh, barisan bilangan dengan cara yang berbeda. Jadi, misalkan di sini ada barisan A0, A1, A2, seterusnya AK sampai dengan AN. N-nya N-nya sampai dengan tak hingga ya, tidak berhenti di suatu angka, di suatu suku. Nah, barisan ini akan kita representasikan dalam bentuk yang lain. Nah, representasi yang lain, salah satu di antaranya adalah generating function, fungsi pembangkit. Jadi kita tuliskan dia menjadi
GX atau eh, bisa juga kalian menuliskan PX ya biasanya ya. Kalau dalam fungsi pembangkit menggunakan istilah P ya, karena mungkin pembangkit di Indonesia, tapi kalau di luar namanya generating ya. Jadi menggunakan G. Jadi kita tulis sebagai A0 sini untuk eh, AN, N sama dengan 0. Kemudian selanjutnya A1X ya, dan seterusnya ya, sampai AK X pangkat K. K-nya itu subscript ya. Jadi A subscript K X pangkat K dan seterusnya. Ini kalau kita gunakan simbol sigma, dia menjadi sigma A subscript N X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan tahingga. Jadi barisan eh, bilangan ini bisa dituliskan dalam bentuk fungsi pembangkit seperti ini. Ada dua sebetulnya fungsi pembangkit ya. Yang ditampilkan di sini ini adalah fungsi pembangkit biasa. Nah, nanti ada bentuk yang lain namanya fungsi pembangkit eksponensial. Ini akan kita bahas satu per satu. Kita mulai dari fungsi pembangkit biasa. Apa itu ya fungsi pembangkit biasa? Tadi mirip dengan definisi di slide sebelumnya ya. Jadi misal di sini ada suatu barisan ya A0, A1, A2 dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit biasa dari barisan AN itu didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi PX sama dengan sigma A subscript N, X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan tahingga. Ya. Kalau kita uraikan, dia menjadi A0. Ya. Ini Bapak langsung sebut angkanya aja ya, karena kalau pakai subscript tambah banyak ya. Jadi A0, A1, X pangkat 1, A2, X pangkat 2, dan seterusnya. Jadi yang kita perhatikan di sini eh, koefisiennya ya. A0, A1, A2. Itu di sebelah kanan A3 dan seterusnya. Misalkan di sini kita ada fungsi pembangkit ya E pangkat X. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, jadi E pangkat X itu di sini diuraikan sebagai 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin melihat eh, fungsi ini sebagai fungsi pembangkit biasa, maka barisannya adalah kita ambil koefisiennya, koefisien dari eh, masing-masing ya. Jadi ini satu, ini kan 1 dikalikan X pangkat 0 ya, X pangkat 0, ini X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi kita ambil koefisiennya saja. Jadi barisannya adalah ya, 1, 1/2 faktorial, kemudian 1/3 faktorial. Kalau kita ingin lanjutkan ya 1/4 faktorial. Ya, gitu ya. Jadi kita lihat koefisiennya gitu ya, jika kita ingin menuliskan barisan. Oke, ini fungsi pembangkit
biasa. Nah, kita coba ya, contoh di sini tentukan FPB. FPB itu bukan faktor persekutuan terbesar ya. Jadi konteksnya adalah fungsi pembangkit biasa. Oke, kalau dari sini di slide sebelumnya itu kan dari fungsi pembangkit menjadi barisan, yang kita mengconvert dari fungsi pembangkit biasa menjadi barisan. Sekarang di slide yang selanjutnya itu kita diminta ya untuk mengconvert sebaliknya ya dari barisan ke dalam bentuk fungsi pembangkit. Nah, kita lihat di sini barisannya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Berarti setelah satu ini satu terus ya. Jadi tidak mungkin berbeda karena titik-titik di sini menunjukkan adanya sesuatu yang kontinu ya, berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan yaitu satunya ya. Nah, kita coba tuliskan ya untuk PX-nya itu kan pembangkit biasa ya sigma AN X pangkat N. N-nya dimulai dari 0 sampai dengan sehingga ya. Kalau kita uraikan ya A0 X pangkat 0 ya ditambah A1 X pangkat 1 A2 X kuadrat plus A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di penjelasan sebelumnya Bapak sampaikan bahwa barisan yang ada di sini itu adalah koefisiennya. Jadi 0 di sini adalah A0, ini adalah A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya ya. Jadi kita gantikan ya. Ini 0-nya adalah 0, jadi 0 X 0, tuliskan saja ya. Kemudian A1-nya juga 0, 0 X1, X pangkat 1. A2-nya juga 0 ya. 0 X pangkat 2 ditambah. Nah, mulai dari A3 itu posisinya 1. Jadi 1 X pangkat 3 ya, dan seterusnya ya. Atau biar ada temannya kita tambahkan aja ya. 1 X pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, sini untuk yang ini dan yang ini itu 0 ya, sehingga kita tidak tuliskan, kita mulai dari X pangkat 3 ya, kemudian X pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana bentuk sederhananya? Misalnya. Nah, kalau kita meneruskan bentuknya seperti ini, X pangkat 3 plus X pangkat 4 dan seterusnya kan masih terlihat belum belum eh, bentuknya belum seperti fungsi gitu kan ya. Maka kita coba sederhanakan ya. Jadi kita cari faktornya. Jadi kita keluarkan ya X pangkat 3 di sini. Ya. Kemudian kita tuliskan ini 1 plus X ya plus X kuadrat dan seterusnya. Kalau dikalikan ya sama. Jadi X pangkat 3 dikalikan 1 jadi X pangkat 3. X pangkat 3 dikalikan X
X pangkat 4, ya, kemudian X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2 jadinya X pangkat 5 dan seterusnya. Jadi kita coba sederhanakan ya, bentuknya jadi seperti ini. Nah, X pangkat 3 kita buat tetap ya. Kemudian di sini 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat ya penjelasan di slide sebelumnya, itu kan nilainya dia sama dengan 1/1 min X. Ya, ini di sini nih. Nah, yang ini. Jadi 1 plus X kuadrat plus pangkat 3 dan seterusnya itu sama dengan 1/1 min X. Ya, maka di sini eh, kita sederhanakan dia menjadi X pangkat 3 per 1 min X. Nah, jadi X-nya itu sama dengan X pangkat 3 per 1 min X. Bisa difahami ya. Ini kita men-convert ya dari barisan menjadi fungsi pembangkit. Nah, ada contoh yang lain ya. Kita coba lihat ya satu per satu. Di 1A sama kita diminta untuk men-convert ya dari barisan menjadi fungsi pembangkit biasa. Jadi di sini ini sudah Bapak kerjakan ya. Jadi eh, yang ini dulu ya. Oh, yang ini. Oh, yang ini dulu. Ini juga sama ya. Jadi kita setarakan korespondingkan ya. Jadi 0 dengan A0 ini A1, ini A2 ya, ini A3, ini A4 ya, dan seterusnya ya. Di sini titik-titik di sini bukan berarti eh, 1/4 faktorial terus ya. Tapi di sini dia akan bergerak ya. Polanya 2, 3, 4. Kemudian eh, setelah 1/4 faktorial itu 1/5 faktorial. Misalnya. Ini kalau kita tuliskan ya, Px itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat tambah A3 X pangkat 3 ya, tambah A4 X pangkat 4 dan seterusnya ya. Kita lihat untuk A0 itu 0 ya. 0 ditambah A1X. A1-nya juga 0 jadi 0X ditambah A2X-nya. A2X kita lihat di situ 1/2 X kuadrat ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Kita lihat di sini untuk yang pertama dan yang kedua itu 0 ya. Jadi kita bisa tuliskan mulai dari 1/2 faktorial X kuadrat ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 tambah 1/4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah menemukan ya, fungsi pembangkit ya dari deret ini. Kira-kira mana yang mirip ya dengan ini? Nah, yang mirip dengan barisan ini adalah yang E pangkat X tadi. Bilang ini. Oh, itu.
Jadi E pangkat X ya. E pangkatnya kan sigma 1/n faktorial dikalikan S pangkat N. N-nya dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Ya. Tapi masalahnya kalau E pangkat X itu kan dimulainya dari 1 ya. Jadi untuk N-nya sama dengan 0 itu kan 1. 1 plus X plus 1/2 faktorial X kuadrat ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini dimulainya dari 1/2 faktorial, ya. Berarti memang ada yang di disembunyikan gitu kan ya. Sembunyikan kemudian kita kurangi kan. Jadi kita tampilkan dulu semuanya. Jadi 1 ini 1 aduh, apa ya? Mudah-mudahan bisa terbaca ya. Agak licin. 1 plus X plus 1/2 faktorial X kuadrat ditambah 1/3 X 3 faktorial X pangkat 3 plus dan seterusnya ya. Nah, ini kan secara keseluruhan ya, pangkat X. Sedangkan yang ada itu dimulai dari 1/2 faktorial. Berarti harus kita kurangi. Kurangi yang ini, kurangi yang ini. Nah, gitu. Sehingga ya bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini kan dia E pangkat X. Jadi E pangkat X ya, dikurangi 1 dikurangi X. Nah, jadi fungsi pembangkit biasa ya dari barisan ini adalah seperti ini. Bisa difahami ya? Lanjut, ya, ini bentuk yang lain, tapi eh, permintaannya sama ya, convert dari barisan menjadi fungsi pembangkit ya. Kita lihat di sini X pangkat nolnya berkorespondensi dengan 0 ya, untuk O yang ke 0, untuk A nolnya. 2 ini adalah untuk X pangkat 1, jadi kalau kita tuliskan ya, jadi 0 plus 2X plus 4X kuadrat plus 6X pangkat 3 dan seterusnya sih 2N dikalikan X pangkat N. Nah, kita lihat ya, eh, cermati ternyata ini bisa kita sederhanakan ya dengan mengeluarkan 2X ya. Ini faktornya 2X ya, kita keluarkan, take out ya, 2X. Kemudian di dalam kurungnya ini 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus N dikalikan X pangkat N. Ini 1 plus dan seterusnya. Nah, yang ini kita lihat di slide yang sebelumnya ya, yang ini. Ini sama dengan 1/1 min X kuadrat. Nah, sehingga ini bisa kita nyatakan ya sebagai 2X per 1 min X dikuadratkan. Kira tidak ada masalah ya. Ini gampang ya.
Pak, berarti ini Ya, tuh cuma di otak-atik biar dia balik ke deret kuasanya tadi ya? iya betul. Oh, oke oke. Oke. Jadi mengconvert, ya, mengconvert dari barisan menjadi fungsi pembangkit ya, dengan dasarnya adalah dari kuasa yang tadi sudah kita bahas ya. Ada contoh yang lain ya, eh, sebelum kita lanjut ke fungsi pembangkit eksponensial ya. Misalkan diberikan barisan AN dengan AN-nya di sini ada dua kondisi ya. Kalau yang tadi di awal itu eh, dalam bentuk seperti ini, ya. Sebetulnya ini juga ada kondisi ya. Nah, dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. AN, barisan AN itu untuk N-nya dari 0 sampai dengan 2 itu 3. Ya, jadi kalau kita tuliskan ini 3, ya, 3, 3, 0, 1, 2. Nah, jadi untuk 3 di awal, ini untuk yang 0, 1, 2 itu 3. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk N lebih dari atau sama dengan 3 itu 2N. Berarti di sini ini kan 3, 3 kali 2 jadi 6. Ya. Kemudian di sini 4, ya, 4 kali 2 8 dan seterusnya. Ya. Kalau dituliskan dalam bentuk yang lebih eh, sederhana, ya, itu 3 untuk N lebih dari 0 kurang dari 2, kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian untuk N yang lebih dari atau sama dengan 3 itu 2N. Nah, kita akan mengconvert ya dari barisan ini menjadi fungsi pembangkit biasa. Jadi Px itu sama dengan, ya, kita tuliskan terlebih dahulu ya sigma AN X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan sigma, sampai dengan sehingga. Nah, di sini ada dua ya, kita uraikan. Yang pertama, untuk yang bagian atas itu sigmanya dari 0 sampai dengan 2, AN XN, AN X pangkat N ditambah sigma AN X pangkat N, N-nya dari 3 sampai dengan sehingga ya. Jadi kita pecah ya menjadi dua dua bagian ya. Untuk yang pertama ya dari 0 sampai dengan 2 itu kan AN-nya adalah 3 ya. Jadi 3 dikalikan XN sehingga kalau diuraikan dia menjadi 3 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat. Kan ya sama ya. 3 3 3 3 3 3. Kemudian untuk yang kedua, bagian yang kedua itu sigma AN-nya adalah 2N. Jadi digantikan ya. AN-nya jadi 2N. Sigma 2N X pangkat N. N-nya dimulai dari 3 sampai dengan sehingga. Kemudian 2-nya ini bisa kita pindahkan ya ke depan. Sigma. Jadi 2 dikalikan sigma N dikalikan X pangkat N. N-nya dari 3 sampai dengan sehingga. Kita tertarik dengan yang di sini ya. Nah, eh, untuk bagian yang ini ya, sigma eh, N dikalikan X pangkat N, N-nya dimulai dari 3 sampai dengan sehingga ini bisa kita uraikan ya, kita uraikan dengan nah, melihat kotak yang di sebelah kanan ya.
Jadi di slide sebelumnya juga sebetulnya sudah disampaikan ya, 1/1 min x². Kuadratnya itu sama dengan sigma n dikalikan x pangkat n-1, n-nya dari 0 sampai dengan hingga. Nah, ini kita kalikan ya kedua ruas. Ya, kedua ruas dengan x didapatkan bentuk seperti ini. Ya, x per 1 min x dikuadratkan sama dengan sigma n dikalikan x pangkat n, n-nya dari 0 sampai dengan hingga. Nah, bentuknya sudah sama ya dengan yang ini ya. Nah, tinggal nanti karena ini dimulai dari 3 ya, dimulai dari 3 kita harus mengurangi seperti yang di sini nih. Ini kan kalau pangkat x itu kan dimulainya dari ini kan 1 plus x ya. Sedangkan di sini dimulai dari 1/2 x pangkat 2. Berarti kita harus mengurangi 2 yang awal ya. Nah, untuk yang ini karena dimulai dari 3 kita harus menguranginya dari 0, 1, 2 ya. Untuk n-nya sama dengan 0 itu 0 ya, jadi tidak perlu ditulis. Untuk n-nya sama dengan 1 itu didapatkan ini ya. Untuk n-nya sama dengan 2 ini. Jadi kita kurangi ya untuk eh, di n sama dengan 0, n sama dengan 1 dan juga n sama dengan 2 ya. Ya, nanti tinggal di operasikan ya. Kira mudah ya, tidak terlalu rumit ya. Jadi didapatkan Px-nya fungsi pembangkit biasanya adalah 3 plus x min x kuadrat plus 2x per 1 min x kuadrat. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini tentang fungsi pembangkit biasa? Oke, kita lanjut ke fungsi pembangkit eksponensial ya. Definisinya di sini adalah misal ya AN sama dengan A0, A1, A2 itu adalah suatu barisan, maka fungsi pembangkit eksponensial atau FPE ya dari barisan AN itu didefinisikan sebagai berikut. PX sama dengan sigma AN dikalikan XN per N faktorial. Jadi kalau kita bandingkan dengan fungsi pembangkit biasa, eksponensial itu dikali dengan 1/n faktorial. N-nya dimulai dari 0 sampai dengan hingga ya. Sehingga kalau kita jabarkan ya, dia menjadi A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat per 2 faktorial plus A3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi yang membedakan dengan fungsi pembangkit biasa adalah dia dikalikan dengan 1/n faktorial. Misalkan ini E pangkat X itu kan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Kalau kita gunakan kacamata FPE, maka
barisannya adalah 1, 1, 1, 1. Berbeda kalau kita menggunakan kacamata fungsi pembangkit biasa. Kalau yang FPB, ya, kacamata FPB itu kita mendapatkan barisannya 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, dan seterusnya. Barisannya sama, atau deretnya sama ya. Akan tetapi, ketika menggunakan kacamata yang berbeda, itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dengan kacamata FPB, ya, fungsi pembangkit biasa, barisan adalah 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial. Kemudian, kalau kita gunakan kacamata, ya, fungsi pembangkit eksponensial, barisannya 1, 1, 1. Ya, tergantung dari mana kita melihat. Ya. Jadi kan terkadang ada satu peristiwa, kita sama-sama melihat, tetapi tiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda ya terhadap suatu peristiwa, walaupun kita sama-sama melihatnya, gitu kan. Atau sama-sama kita mengalami. Ya. Di satu pengalaman itu refleksinya berbeda. Ini contoh ya. Ini tentukan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan berikut. Ya. Nah, kita lihat bentuk umumnya dari fungsi pembangkit eksponensial seperti ini. A0, A1, X, A2, X kuadrat plus 2 faktorial dan seterusnya. Ya. Dan kita gantikan ini koefisiennya ya dengan yang ada di atas. Dan kita dapatkan di sini Px-nya itu X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, ini kan bentuknya sama dengan E pangkat X ya. Tetapi ini dimulai dari N sama dengan 3. Berarti kita harus mengurangi untuk N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2. Ini yang 0, ini 1, ini yang 2. Nah, Px-nya adalah bentuknya seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Ini ada contoh yang lain jika AN sama dengan N. Jadi barisannya AN untuk N lebih dari atau sama dengan 0. Kalau A0 ya berarti 0 ya. A1 itu 1, A2 itu 2. Nah, kita akan menentukan FPE ya dari barisan AN tersebut ya. Jadi kalau kita lihat definisi ya dari FPE, kan, AN X pangkat N per N faktorial, N-nya dari 0 sampai dengan hingga ya. Nah, kita gantikan ya. Nah, belum langkah lebih jauh ya. Dari kasus ini kita diminta mengkonvert ya dari barisan menjadi fungsi pembangkit. Di sini eh, sama juga ya sebetulnya ya. Kita diminta untuk mencari ya, mencari fungsi pembangkit dari barisan ya diberikan ya. Kita tuliskan lagi sigma AN-nya di sini adalah N
dikalikan X pangkat N per N faktorial ya, dari N sama dengan 0 sampai dengan eh, tak hingga ya. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Nah, kalau kita lihat ya di tabel yang tadi eh, di buku ya, atau yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya, sepertinya tidak ada yang mirip seperti ini ya. Jadi sigma N dikalikan X pangkat N per N faktorial, N-nya dimulai dari 0 sampai dengan sehingga. Berarti kita harus eh, mencoba melakukan eh, modifikasi, ya. Modifikasi supaya ada kesesuaian ya dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Kira-kira gimana nih? Ya. Nah, sini kita bisa menguraikan ya. N di sini menjadi N faktorial bisa kita ubah yang menjadi N dikalikan N min 1 faktorial. Sehingga nanti bisa mengcancel yang di atasnya. Jadi N ini bisa hilang dengan adanya N ini. Kemudian posisi penyebut ya, penyebutnya N min 1. Nah, eksponen di sini juga bisa kita uraikan dia menjadi Xn itu dia bisa kita modifikasi menjadi X dikalikan X pangkat N min 1 di sana. Ini N X dikalikan X pangkat min 1 per N dikalikan N min 1 faktorial. Nah, ketika kita mengubahnya menjadi bentuk seperti ini, maka batasnya pun berubah ya, tidak jadi 0 ya. Ini N-1 jadi berubah jadi 1. Karena kalau tetap 0, ya ada pengurangan ya, 0 dengan 1 ya. Tapi kalau kalian coba uraikan ini sama. Ya, jadi sigma N dikalikan X pangkat N per N faktorial untuk N-nya sama dengan 0, mulai dari 0 sampai dengan sehingga, itu nanti hasilnya sama dengan bentuk seperti ini. Kita memodifikasi bentuk dan juga nilai awalnya. Ini bisa kita cancel ya. Yang dipengaruhi di sini adalah N, sehingga X-nya kita bisa pindahkan. Sigma X pangkat N min 1 per N min 1 faktorial. N-nya dimulai dari 1 sampai dengan. Nah, bentuk ini mirip dengan apa? Atau sama dengan apa? Kan sigma X pangkat N per N faktorial, N-nya dari 0 sampai dengan tangga. Ini apa bentuk apa ini? Eksponen ya, Pak? Pangkat X, Pak. Pangkat X ya. Pangkat X. Kemudian kita coba lihat di sini. X pangkat N min 1 per N min 1 faktorial. N-nya dari 1 sampai dengan hingga. Ini apa ini?
atau sigma X pangkat N-2 per N-2 faktorial N-nya dari 2 sampai dengan tinggal. Ini sama dengan apa ini? Ya, coba kalian uraikan ya. Jadi kalau misalkan yang ini untuk N-nya sama dengan 0, ya X pangkat 0 itu kan 1 dibagi 1 faktorial. 1 ditambah untuk N-nya sama dengan 1, X pangkat 1 ya sama dengan X dibagi 1 faktorial X. Jadi X pangkat 2 per 2 faktorial. Bentuknya seperti ini. Kalau yang ini bagaimana? Ya kalian coba juga sama seperti ini. Ini pasti hasilnya 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Ini juga sama. E pangkat X. Ya. Yang ini juga sama. E pangkat X. Hanya di sini eh, berbeda dalam hal nilai awalnya ya. Kalau ini nilai dari 0, ya. Hingga sini X pangkat 0. Ini mulai dari 1. Tapi akibatnya sama. X pangkat 1 dikurangi 1, 0. Ini juga sama. 1 dikurangi 1, 0. Jadi sebetulnya sama ini ya. Hanya eh, berbeda bentuk. Nah, ini modifikasi fungsi ya dengan memperhatikan nilai awal ini harus kalian eh, cermati ya. Karena akan sering dihadapkan pada kasus-kasus seperti ini ya. Jadi di sini sigma X pangkat N-1 per N-1 faktorial, N-nya dimulai dari 1 sampai dengan sehingga itu adalah E pangkat X. Jadi di sini X, jangan tanda ini. Nah, jadi di bawah aja ya. Ya, di sini X dikalikan E pangkat X. Nah, itu ya. Jadi FPE dari barisan AN sama dengan N untuk N lebih dari atau sama dengan 0 itu adalah X dikalikan E pangkat X. Ini juga sama ya, ini kasus yang tadi di atas, hanya di sini dilihat dari kacamata FPE. Ini coba kalian pelajari ya. Contohnya. Kemudian selanjutnya adalah operasi fungsi pembangkit. Ya, jadi kita bisa melakukan penjumlahan, ya, pengurangan, ataupun perkalian dua fungsi pembangkit. Ini seperti kasus dalam mengoperasikan polinomial. Ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan kalau pertama batasnya itu atau nilai awal dan akhirnya sama ya. Di sini kita lihat AX sigma AN X pangkat N dimulai dari 0 sampai dengan sehingga. Kemudian BX itu sigma BN X pangkat N, N-nya dimulai dari 0 sampai dengan sehingga. Ini kan sama ya. Jadi batasnya sama. Kemudian ini juga sama X pangkat N, X pangkat N. Sehingga kalau kita operasikan penjumlahan ataupun pengurangan, ya bentuknya seperti sigma AN plus minus BN X pangkat N, N-nya dimulai dari 0 sampai dengan N. Ya. Untuk pengurangan dan penjumlahan seperti sederhana. Bagaimana dengan perkalian? Ini agak sedikit complicated.
Jadi kita kalikan ya AX dengan BX ini dan kita coba lihat suku-suku yang bersesuaian ya, yang berkorespondensi ya. Jadi kita kumpulkan yang tanpa X di sini A0, B0, kemudian yang sukunya X ini ada harusnya tanda plus ya. A0 B1 plus A1 B0 X, kemudian untuk yang X kuadrat itu A0 B2 plus A1 B1 plus A2 B0, ini untuk yang X kuadrat, dan seterusnya dikumpulkan yang untuk X3 ya, X pangkat 3, X pangkat 4 dan seterusnya. Dan kita lihat polanya yang terbentuk adalah seperti ini nih. Jadi AK dikalikan BNK. BN min K. Ya, sehingga untuk perkalian dua fungsi pembangkit itu nanti didapatkan konvolusi. Konvolusi itu eh, menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi di sini ada dua fungsi pembangkit ya. AX, ini BX, kemudian nanti hasilnya adalah ini. Nah, ini kita namakan sebagai CN. Jadi CN itu sama dengan sigma dari AK dikalikan BN dikurangi K, ya, dari N-nya dari 0 sampai dengan, oh ini harusnya K ya. Dari K sama dengan 0 sampai dengan sampai dengan N. Ini CN. Ya, ini CN ya. Jadi konvolusi artinya menghasilkan sesuatu yang baru. Perkalian dua buah fungsi itu menghasilkan fungsi yang baru. Nah, ini contoh ya. Ini barisan Cn dengan fungsi pembangkit biasa Px sama dengan X pangkat 5 plus X pangkat 6 per 1 min X. Nah, kalau kita lihat ya, Px ini dia adalah perkalian dua fungsi pembangkit ya. Yang fungsi pembangkit pertama adalah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6. Kemudian fungsi pembangkit kedua adalah 1/1 min X. Atau 1 min X pangkat negatif 1. Nah, kita lihat di sini fungsi pembangkit yang pertama, yang ini, X pangkat 5 plus X pangkat 6, itu adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan AN. Di sini barisannya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Jadi yang bernilai 1 adalah yang X pangkat 5. X pangkat 5, X pangkat 6. Ya, sisanya 0 ya. Jadi di sini mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, ya, itu posisinya 0. Selanjutnya untuk yang 1/1 min X, 1/1 min X, kalau kita lihat, itu kan dia eh, barisnya 1 plus X, ya, plus X kuadrat, plus X pangkat 3. Nah, itu kan kalau kita lihat barisannya 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ya. Satu terus, gitu ya. Koefisiennya satu terus. Sehingga di sini eh, 1 min X pangkat negatif 1 adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan Bn 1, 1, 1, 1. Ya. Sehingga di sini kalau kita lihat ya berdasarkan
di penjelasan di slide sebelumnya. Jadi Cn sama dengan ya sigma AN BN min K, K-nya dari 0 sampai dengan N. Nah, kita lihat di sini BN, BN itu dia selalu bernilai 1 dimanapun. Artinya BI, BI itu dia selalu 1 untuk setiap I. Sehingga dikalikan dengan apapun ya hasilnya jadi AN. Makanya di sini CN-nya itu adalah sigma AN ya AK ya harusnya di sini ya. Ya, sigma AK ya. K-nya itu dari 0 sampai dengan N. Dengan demikian CN itu apa? CN itu tadi eh, CN itu sigma AK, K-nya dari 0 sampai dengan N. Nah, sini CN di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2. Ini bagaimana bisa muncul seperti ini? Bukannya? Nah, kita lihat untuk C, C0, C0 itu apa? C0 itu A0 ya. Kemudian C1, C1 itu adalah ya, sini kan sampai 1 berarti A0 ditambah A1. C2 itu adalah A0 tambah A1 tambah A2. C3 itu A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3. Nah, kalau kita lihat ya dari 1, 2, 3, 4, 5 itu dia masih 0 ya karena di sini kita lihat untuk AN-nya 1, 2, 3, 4, 5 dia masih 0 ya. Baru di C 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 C6 itu kan asa A0 sampai dengan A6 baru muncul 1 di sini. Karena di sini eh, untuk di X pangkat 5 ya. Pangkat 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 6, 5. Ya, di C5 dia nilainya 1 karena di sini A5 itu 1. Kemudian di C6 karena A5-nya sudah 1 ditambah 1 lagi. Jadi di sini C6 itu adalah C5 ditambah A6. Ya. C5 itu kan 1. Ya. 1 ditambah A6-nya berapa? 1, jadi 2. 7, C7 itu adalah C6 ditambah A7. Ya. A7-nya berapa? A7-nya adalah 0. Sehingga C6 tadi sama dengan 2, 2 tambah 0, 0, 2. Jadi kesannya terus 2. Gitu kan. Begitu ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau masih bingung, coba renungkan. Ya. Oke, sudah pukul 12 ya. Ini bisa kalian pelajari ya, contoh-contoh yang tersisa ya. Kemudian, ini Bapak berikan tugas kemarin, Bapak lupa ya, hari Senin. Ya mungkin bisa cicil ya. Mungkin yang tugas pertemuan 4 dulu lah. Ini ada tugas pertemuan 4, kalian diminta untuk
Ya ini mencoba ya, mencoba 5 soal ya. Kira ini tidak terlalu rumit ya untuk ini aja menguji ya atau melihat apakah kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pembahasan fungsi pembangkit. Jadi secara umum di pertemuan ini kita membahas 3 hal ya. Yang pertama itu deret kuasa, kemudian yang kedua fungsi pembangkit biasa, dan yang ketiga adalah fungsi pembangkit eksponensial. Ini dasar ya dalam fungsi pembangkit yang selanjutnya nanti akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kombinatorika yang kompleks ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Ini kita jumpa lagi hari Senin depan ya, membahas tentang bagaimana menggunakan eh, fungsi pembangkit untuk kasus-kasus permutasi. Permutasi itu kombinasi. Ya, pokoknya kita punya 2 pertemuan lagi untuk membahas fungsi pembangkit ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa difahami oleh kalian ya. Yang terpenting kalian memahami alurnya seperti apa gitu ya. Tidak perlu menghafal karena kalau menghafal itu pasti ada kemungkinan lupa. Kalau coba difahami eh, kuat nempel gitu. Oke, Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah join. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Liv.